poinnya. Yang pertama ada terkait model non-Gaussian linear state space. Sebelumnya diperkenalkan terlebih dahulu, yaitu state space model itu kan melibatkan variabel laten xt yang berkembang dinamis, di mana yang saya singgung tadi terdapat dua komponen. Yang pertama ada state equation, yaitu xt sama dengan xt plus WT. Dengan WT-nya ini adalah mengikuti distribusi normal 0, variansi dari state-nya, yaitu sigma kuadrat state. Kemudian observation equation-nya sama, YT sama dengan XT plus ET, di mana ET-nya ini mengikuti T dengan min-nya yaitu 0 dan variance observation sigma kuadrat observation. Kemudian distribusi student T-nya ini dipilih karena bersifat lebih robust terhadap outlier dan heavy-tailed behavior yang sering muncul pada data keuangan seperti log return saham. Nah, pendekatan ini memungkinkan model untuk mengakomodasi fluktuasi ekstrim yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh model Gaussian yang basic atau konvensional. Kemudian untuk langkah-langkah penerapan modelnya sendiri, yang pertama ada analisis statistik awal, jadi nanti ada visualisasi harga dan juga log return dari saham BBCA-nya untuk memahami volatilitas dan distribusi dari datanya. Kemudian yang kedua yaitu uji stasionaritas menggunakan augmented Dicke Failure, di mana atau ADF, yaitu untuk menguji apakah log return-nya ini bersifat stasioner atau tidak. Kemudian untuk pembangunan modelnya, yaitu membentuk model local level SSM dengan error observasinya mengikuti student T, di mana estimasinya nanti menggunakan MC-MC Bayesian atau Markov chain Monte Carlo Bayesian. Kemudian langkah keempatnya ada estimasi state laten. Untuk estimasinya sendiri ada mengambil nilai tengah dari distribusi posterior XT sebagai estimasi log return laten. Mohon maaf, ini sepertinya kurang, ada satu lagi yaitu diagnostic checking-nya. Kemudian dilanjutkan dengan peramalan dan evaluasi, yaitu mengubah hasil estimasi ke harga saham, lalu membandingkan harga aktual dengan harga penutupan saham ramalan dari saham BBCA, dan nanti juga akan melihat dari MAPE-nya untuk akurasinya. Kemudian yang terakhir adalah memprediksi 10 hari ke depan dengan interval kepercayaannya yaitu 95%. Untuk MAPE-nya sendiri diinterpretasikan itu berdasarkan klasifikasi dari Lewis 1982. Untuk MAPE-nya itu kurang dari 10% dikategorikan sangat akurat. Untuk 10-20% itu kategori baik, 20 hingga 50% itu kategori wajar, dan apabila MAPE-nya lebih dari sama dengan 50%, maka modelnya tidak akurat. Baik, langsung saja yang pertama untuk hasil dan pembahasan, ada visualisasi dan statistik deskriptif terlebih dahulu. Jadi untuk tugas kali ini, data yang dianalisis merupakan harga penutupan harian saham PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode BBCA dari periodenya yaitu 1 Mei 2024 hingga 16 Mei 2025. Ini untuk periodenya. Nah, berdasarkan hasil pra-pemrosesan itu diperoleh banyaknya data itu sekitar 244 data log return harian. Nah, 5 data pertama itu menunjukkan harga saham berkisar di harga 9.100 sekian-sekian hingga 9.500 sekian-sekian. Nah, untuk dari plot harga sahamnya sendiri, itu menunjukkan pergerakan harga saham BBCA selama periode pengamatan, terlihat bahwa sempat mengalami kenaikan hingga di atas Rp10.500 pada bulan September Oktober. Jadi diperkirakan itu di bulan Oktober 2024 itu
mengalami kenaikan. Kemudian untuk yang menurunnya itu cukup tajam hingga mencapai titik terendah yaitu di bawah 8 ribuan itu di sekitar 3 berarti 4 April April untuk 2025. Nah, pola ini mencerminkan dinamika pasar yang cukup volatil dalam periode tersebut. Kemudian next ini untuk log return-nya. Jadi gambar dari log return-nya sendiri atau plot dari log return-nya ini memperlihatkan nilai log harian BBCA. Nilai log return ini berfluktuasi di sekitar 0 yang mengindikasikan sifat stasioner secara visual. Nah, meskipun sebagian besar log return-nya ini bersifat kecil dan simetris, terdapat beberapa nilai ekstrim baik positif maupun negatif yang mencerminkan kejadian tak biasa di pasar saham, seperti shock atau lonjakan harga yang mendadak. Nah, karakteristik ini mengindikasikan bahwasanya distribusi data memiliki tail yang tebal yang diperkuat oleh hasil analisis deskriptif. Jadi untuk hasil analisis deskriptifnya sendiri itu diketahui bahwa nilai rata-rata log return-nya sebesar 0,0000025 dengan standar deviasinya yaitu 0,17049 yang berarti fluktuasi harian itu berkisar di angka 1,7%. Nah, nilai skewness-nya yaitu sebesar minus 0,1972 sekian-sekian yang menunjukkan bahwa distribusi data itu sedikit condong ke kiri, namun tetap relatif simetris. Sementara itu nilai kurtosisnya sendiri yaitu 5,87 jauh melebihi kurtosis distribusi normal yaitu 3 sehingga menandakan adanya heavy tails. Nah, fenomena ini mendukung pemilihan pendekatan non-Gaussian seperti distribusi student T dalam pemodelan karena pendekatan tersebut lebih robust terhadap outlier atau data ekstrim. Kemudian untuk uji stasioner log return-nya sendiri itu menggunakan ADF di mana diperoleh nilai p-value-nya yaitu 4,55 dikali 10 min 27 10 pangkat minus 27. Berarti yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 5%. Nah, oleh karena itu hipotesis nol yang menyatakan bahwa data mengandung unit root itu ditolak. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa data log return saham BBCA-nya bersifat stasioner dan sesuai untuk analisis lebih lanjut menggunakan model tadi. Kemudian untuk pembangunan modelnya, jadi model yang digunakan dalam tugas ini tadi adalah sempat di-mention adalah local level state space model, di mana komponen error-nya itu observasi diasumsikan mengikuti distribusi student T. Jadi yang observation-nya itu diasumsikan mengikuti distribusi student T. Nah, pemilihan distribusi student T itu didasarkan pada hasil analisis deskriptifnya yang menunjukkan bahwa data log return-nya itu memiliki kurtosis tinggi yaitu 5, sekian tadi. Nah, sehingga distribusi normalnya itu tidak lagi sesuai. Kemudian dari gambar yang ada di layar itu menunjukkan proses sampling menggunakan algoritma Markov Chain Monte Carlo atau MCMC yang dilakukan dalam 2 rantai. Nah, setiap rantai yang berbeda pada masing-masing rantai. Jadi untuk dari 2 rantai ini itu ada sebanyak 4.000 iterasi. Nah, jadi untuk dari 4.000 iterasi itu diperoleh itu tanpa adanya divergence. Jadi dengan kecepatan sampling yang berbeda pada masing-masing rantai. Jadi
pada layar itu mengindikasikan bahwa proses sampling-nya berjalan dengan lancar dan model dikalibrasi dengan baik. Kemudian setelah itu dilakukan estimasi dari parameternya, maaf. Jadi estimasi parameternya itu dengan bantuan Python itu menggunakan pustaka PyMC, itu hasil estimasinya untuk sigma stat-nya sendiri itu diperoleh 0,001, kemudian untuk sigma observation-nya itu 0,013. 0,013 yang mencerminkan besarnya fluktuasi log return aktual. Kemudian untuk derajat kebebasan distribusi student-nya yaitu sebesar 4,352 yang menandakan distribusi error bersifat Hivital namun tidak ekstrim. Nilai R hat-nya sendiri bentar. Iya. Next, untuk nilai R hat-nya sendiri, untuk sigma observation dan nu-nya ini tadi, itu diperoleh 1, yang menandakan konvergensinya telah tercapai. Namun nilai R hat untuk sigma stat itu sedikit tinggi, yaitu 1,19, sehingga interpretasi terhadap parameter ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Kemudian dari hasil estimasi parameter itu diperoleh modelnya dapat kita tuliskan seperti pada layar, di mana XT sama dengan XT min 1 plus WT, untuk WT-nya sendiri itu mengikuti normal 0,001 kuadrat, karena tadi kan ada dia sebagai sigma stat-nya yaitu 0,01, untuk sigma kuadratnya tinggal dikuadratkan. Kemudian untuk yang observation-nya juga sama, yaitu sigmanya tadi kita peroleh dari hasil estimasinya yaitu 0,013, untuk sigma kuadratnya yaitu 0,013 kuadrat. Jadi untuk persamaan di atas atau persamaan dari modelnya itu menunjukkan bahwa perubahan antar stat XT sangat kecil dan stabil, sedangkan error observation-nya memiliki distribusi studency dengan varians cukup besar, di mana memungkinkan untuk menangkap fluktuasi ekstrim. Next, setelah itu untuk selanjutnya yaitu ada diagnostic checking-nya. Nah, diagnostic checking ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas dari estimasi model studency stats pas dan memverifikasi asumsi-asumsi dasarnya. Kemudian untuk pemeriksaan mencakup konvergensi rantai MCMC-nya, analisis residual, serta deteksi potensi autokorelasi sisa error. Nah, hasil-hasil diagnosisnya itu seperti pada layar. Jadi, untuk gambar yang pertama, gambar di layar, itu menunjukkan bahwa seluruh parameter model mengalami konvergensi yang baik. Trace plot parameter sigma observation-nya dan nu itu menunjukkan distribusi posterior yang stabil dan tidak mengalami divergence. Sementara untuk sigma stat-nya itu meskipun cenderung fluktuatif tetap menunjukkan pola yang stasioner. Nah, kemudian untuk nilai R hat-nya tadi karena mendekati 1 dan nilai effective sample size atau ESS yang tinggi itu mendukung kesimpulan bahwa proses sampling telah konvergen. Jadi mendukung untuk hasil sampling yang MCMC tadi. Kemudian untuk residualnya sendiri, itu bisa kita lihat dari gambar di layar, residualnya tersebar secara acak di sekitar 0, di mana tidak ditemukan pola sistematis yang mencolok, yang mengindikasikan bahwa modelnya itu tidak
melewatkan pola penting dalam data. Namun, terdapat beberapa nilai ekstrim yang merupakan karakteristik umum dari data keuangan yang bersifat Hivitalc yang telah ditangani melalui distribusi T tadi. Kemudian untuk ACF dan PACF-nya, oh oke, untuk ACF dan PACF-nya dari residual itu nilai autokorelasi sebagian besar berada dalam batas signifikansi yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi kuat pada residual. Ya, dengan demikian mengindikasikan bahwa error modalnya sudah cukup white noise sehingga tidak terdapat informasi penting yang tertinggal di dalam residualnya. Selanjutnya ada perbandingan harga aktual dan ramalannya. Jadi untuk perbandingan harga aktual dan harga ramalannya bisa dilihat di layar, di mana gambar ini menunjukkan bahwa modelnya mampu mengikuti arah pergerakan harga sahamnya, terutama pada tren yang jangka menengahnya. Namun, pada beberapa bagian yang bersifat fluktuatif atau mengalami lonjakan ekstrim, modelnya ini juga cenderung melakukan oversmoothing, yaitu menghaluskan fluktuasi secara berlebihan. Kemudian dari cuplikan data ramalan versus aktualnya bisa dilihat di layar, di mana untuk nilai aktual dan nilai ramalannya, harga ramalan, mohon maaf, itu tidak jauh berbeda. Kemudian untuk ukuran akurasinya sendiri, yaitu diperoleh perhitungan MAPE-nya 2,72% atau 0,0272. Jadi berdasarkan kategori dari MAPE sendiri, untuk MAPE dengan nilai di bawah 10% itu dikategorikan sudah akurat. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah prediksi 10 hari ke depan, di mana di sini disajikan grafik dari prediksi 10 hari ke depannya. Yang grafik ini menunjukkan bahwa hasil prediksi harga saham BBCA beserta interval confidence-nya, yaitu 95%. Nah, warna abu-abunya ini menggambarkan batas bawah dan batas dari distribusi prediksinya, sedangkan garis birunya ini menunjukkan pergerakan harga saham atau titik awal prediksinya. Jadi data aktualnya seperti itu. Kemudian untuk hasil dari prediksinya sendiri bisa dilihat di layar, hasil prediksi 10 hari ke depannya. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi dalam tugas ini tadi saya menggunakan non-Gaussian linear stat space model untuk memodelkan log return saham BBCA-nya, di mana data yang digunakan itu data dari periode Mei 2024 hingga Mei 2025. Nah, untuk data log return-nya sendiri tadi sudah dicek yaitu bersifat stasioner. Kemudian untuk pemodelannya tadi dilakukan dengan pendekatan Bayesian menggunakan metode Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Untuk pustakanya sendiri tadi menggunakan PMC. Nah, hasil estimasi parameternya menunjukkan bahwa proses sampling-nya telah konvergen tanpa adanya divergence dan dengan nilai R-hat-nya yaitu mendekati 1. Kemudian untuk nilai MAPE-nya sendiri yaitu 2,72%, di mana kategorinya sangat akurat berdasarkan classification oleh Lewis pada tahun 1982. Kemudian untuk residual acak, jadi residualnya tadi sudah acak dan tidak
adanya autokorelasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa modelnya telah merepresentasikan data secara efektif. Dan model non-Gaussian linear SSM ini dapat digunakan untuk data keuangan yang heavy-tailed dan tidak normal. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada Pak Gunardi. Anda pakai datanya masih sama ya kelihatannya kan? Iya ya. Iya Pak, Berarti apa? cuman apa namanya nambah nambah berapa hari gitu. Karena Enggak. Tapi ngambilnya dari dari sisi maksud saya jadi tadi kan ini kan kalau sudah ganti metode harapan saya ada rekap improvementnya itu loh. Kira-kira gimana mungkin dari hmm, mapenya apakah lama-lama mungkin mungkin mapenya udah oh makin kecil misalnya sudah bikin pakai nanti kan kita mau tambah lagi hari ini kan iya nanti Pak. nggak taunya wah sudah kayak jenuh itu dengan maksudnya kan maunya di perkembangan suatu metodologi itu kan maunya improvement kalau karena data kita semakin kompleks. Tapi pada saat data kita nggak terlalu kompleks, ganti-ganti mungkin nguranginya dikit gitu loh. Maka nanti kalau Hmm. misalnya tadi mapenya kok sudah kecil sama kecil ya kan jadi artinya kan sudah memang data itu sudah tidak terlalu rumit bagi metode nyari metode yang lebih canggih gitu misalnya. Hari ini kan kita akan nambah lagi. Nah, coba tolong nanti dibikin rekap mungkin suatu saat ganti data, jangan datanya BCA, mungkin data yang lebih rumit apa itu punyanya mungkin apa Goto Oh iya Pak, yang baik Pak. itu jeglak-jeglek nggak karu-karuan itu karena Mhm. sekarang lagi ada demo itu makanya saya ini ngubah gara-gara ada demo kan daripada saya kadang lewat area dekat rumah saya nanti itu konvoinya itu rute yang Oh, saya biasa lewati kan dia keliling dari Stadion Megoharjo sampai ke Kridosono, Lempuyangan, terus akhirnya ke itu kan jalur saya biasa darah daripada nanti saya kejebak itu. Nah, itu nanti lihat kayaknya sahamnya langsung kena dampak itu. mhm. Karena Goto kan Gojek dan Tokopedia itu. Itu contoh bahwa Iya. nanti mungkin karena ini BCA kan, BCA kan relatif Iya apa ya, Pak, perusahaannya kan fundamentalnya bagus, ini makanya tadi heeh, kayaknya bagus. mapnya udah kecil. Nah mungkin sebelumnya juga sudah kecil seingat saya kan, iya Iya kayaknya Pak, mapnya itu kecil. udah kecil-kecil kan, Iya makanya itu Pak, yang kayaknya BCA nanti kecil-kecil. saya khawatir kesimpulannya nggak ada gunanya saya belajar lebih lanjut lebih baik tamat sampai sekarang itu kan sama seperti kalau cuma mau menjumlahkan dan mengurangi dan membagi bahwa sudah sekolah sampai SD saja gitu. Mmm, Ya sama seperti baik anak Pak. udahlah cukup S2 saja Wong sudah ini kok ngapain gitu kan. Nah, maksud saya jadi tunjukkanlah bahwa nanti kalau memang setiap model atau metode kan dirancang untuk kepentingan karena adanya kelemahan di yang sebelum pada saat datanya semakin kompleks itu. Oh iya. Nah, nanti tolong dicoba ke situ ya tolong dibikin rekapnya kalau memang tipis nanti ganti data aja nggak apa-apa. Mungkin nggak Mhm, usah baik. bahas cuma cukup hasilnya nggak apa-apa lah itu. Hanya saya ingin melihat bahwa supaya Anda tahu manfaatnya kuliah sama nambah hari kayak gini. Tambah bab kok cuman nguranginya dikit. Nah, untuk apa itu? Nah, saya khawatirnya nanti kesimpulannya itu. Jadi Baik Pak. ya coba ya ini apa Fitri sudah itu nanti coba apa sambil Nuim nanti presentasi Anda coba apa ya bikin rekap kecil lah itu. Bener nggak? Baik Pak. Tadi saya kayaknya seingat saya itu kayaknya mapinya kan udah kecil. Loh, ini makin kecilnya cuman tipis banget progresnya. Padahal sudah lebih repot kan ini. Mhm. Stage-phase itu sudah lebih repot kok. Nah, berarti karena memang datanya tidak terlalu rumit itu. Jadi nanti improvementnya nggak kelihatan itu. Ya oke nanti silakan Fitri di apa bikin rekap kalau benar yang saya duga tadi bahwa memang kayaknya kayak Oke. lama-lama Anda mengatakan sudah nggak perlu kuliah lagi gitu karena sudah nggak nambah Tapi gitu kalau kayaknya berdasarkan apa namanya, yang kemarin, MAPE-nya hmm, ini malah naik Pak, malah naik Mbak Bra. satu Nah, ini persen. makanya ada apa ini kan makanya saya kan ingin lihat sebenarnya model metode ini nanti cocok untuk apa? Yang untuk Mhm. keadaan data seperti apa? Jangan apa-apa, pokoknya saya saham gitu. Saham dicoba untuk apa-apa, padahal belum tentu semua model metode itu sebenarnya cocok untuk karakteristik dunia saham misalnya kayak gitu. Iya. Nah, ini yang coba nanti kamu apa coba kenali dari sisi itu ya nanti ya.
Baik, Pak. Karena apalagi kok naik ini, berarti malah lebih mengkhawatirkan, wong turun tipis saja saya sudah khawatir itu kan. Apalagi kok malah naik, ini nyusahin ini, nambah-nambah materi gitu kan. Iya, Pak. Karena contoh di buku kan kayaknya malah tidak tentang saham ya itu ya, banyak tentang apa, saya lihat contoh-contohnya itu. Ya oke, Iya, saya kira untuk Viti silakan, apa, sambil ini presentasi Anda coba tadi ya, apa, kira-kira sambil mencermati di buku contohnya apa sih yang menyebabkan dia kelihatan powerful gitu loh, baik, Pak. ininya untuk ya oke saya kira terima kasih udah cukup sekarang ganti Nuim. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya oke silakan. Baiklah, selamat siang Pak Gunardi, Mbak Fitri dan juga Mbak Mia. Di sini saya izin mempresentasikan hasil pengerjaan saya pada metode Hold Winters dengan saham BMRI. Kenapa di sini saya memilih metode Hold Winters? Karena pada sebelum-sebelumnya, pada minggu-minggu lalu, itu tuh banyak data yang kami gunakan pada saham Mandiri ini kan dia tidak normal dan juga tidak stasioner. Nah, di sini saya tuh penasaran kalau misalnya data itu langsung diramalkan tanpa menghiraukan asumsi-asumsi tersebut. Baiklah, untuk pendahuluan, pasar saham merupakan instrumen investasi yang menarik karena potensi keuntungannya yang tinggi. Namun, fluktuasi harganya yang dinamis menjadikan peramalan harga saham sebagai tantangan tersendiri. Peramalan yang akurat sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan, mengelola risiko, dan merancang strategi investasi. Penelitian ini berfokus pada saham PT Bank Mandiri atau BMRI, salah satu bank terbesar di Indonesia dengan konstituen utama dan dalam indeks LQ45 dan IDX 30. Data yang dianalisis mencakup harga penutupan harian BMRI periode Mei 2020 hingga Mei 2025 yang menunjukkan pola tren dan musiman. Metode Hold Winters dipilih karena mampu menangkap karakteristik data saham yang bersifat non-stasioner dan tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama menganalisis karakteristik data harga penutupan saham Bank Mandiri dari periode 2020 hingga 2025 melalui uji normalitas, linearitas, dan stasioneritas. Kemudian membangun model peramalan menggunakan metode Hold Winters, exponential smoothing dengan optimisasi parameter tren musiman dan periode musiman. Kemudian mengevaluasi akurasi model Hold Winters dengan MAPE untuk memperoleh kombinasi parameter yang terbaik. Kemudian membandingkan hasil paramalan dengan kondisi aktual sebagai dasar untuk menilai efektivitas model dalam memprediksi harga saham. Kemudian metodologi penelitian. Metode Hold Winters atau Triple Exponential Smoothing digunakan untuk meramalkan data deret waktu yang memiliki pola tren dan musiman. Metode ini terdiri dari dua jenis model, yaitu aditif untuk pola musiman konstan dan multiplikatif untuk pola musiman yang proporsional terhadap level data. Komponen utama dalam metode ini adalah level, tren, dan musiman, yang diperbarui secara iteratif menggunakan parameter peluruhan yaitu alfa, beta, dan gamma dengan model aditif sebagai berikut. Kemudian model untuk multiplikatif juga dapat dilihat sebagai berikut. Metode ini tidak memerlukan data stasioner dan efektif menangkap dinamika tren dan musiman. Namun asumsinya adalah adanya pola musiman yang konsisten dan tren yang relatif stabil. Keunggulan utama metode Hold Winters terletak pada kemampuannya menangani data non-normal seperti harga saham dan merespons perubahan pola secara adaptif. Kemudian untuk hasil dan analisis datanya, dalam bab ini akan menyajikan analisis harga penutupan saham Bank Mandiri dengan menggunakan metode Hold Winters, di mana analisis diawali dengan pengujian asumsi normalitas, linearitas, dan stasioneritas, kemudian dilanjutkan dengan pemodelan dan evaluasi akurasi menggunakan MAPE, di mana hasil peramalan kemudian diinterpretasikan untuk melihat kesesuaian model terhadap data historis. Pertama, yaitu memvisualisasikan data harga penutupan saham Bank Mandiri dari 2020 hingga 2025. Pada grafik,
pada saham BMRI periode 2020 hingga 2025 menunjukkan tren kenaikan jangka panjang dengan volatilitas yang signifikan, di mana harga naik dari 2.000 di awal 2020 menjadi 6.700 pada pertengahan 2024. Hal ini didorong oleh pemulihan ekonomi dan kinerja positif perusahaan. Pergerakan sideways terjadi pada 2021 hingga 2022, lalu koreksi tajam terjadi pada akhir 2024, di mana mengakibatkan profit taking dan gejolak global. Pada 2025, harga mulai pulih kembali menuju 4.800, mencerminkan rebound pasar, di mana secara keseluruhan saham BMRI menunjukkan pertumbuhan jangka panjang yang kuat. Kemudian untuk hasil dari statistika deskriptifnya pada data penutupan Bank Mandiri, dari keseluruhan data sebanyak 1.303 data, diperoleh rata-rata sebesar Rp3.922 dengan standar deviasi Rp1.419. Di sini menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi, dengan harga terendah tercatat Rp1.411 dan tertinggi sebesar Rp6.769. Dengan nilai Q1 sebesar Rp2.495, median Rp3.998, dan Q3 Rp5.121. Median yang lebih tinggi dari min menjelaskan distribusi data sedikit menceng ke kiri. Secara umum, volatilitas harga saham masih dalam batas wajar untuk saham blue chip seperti Bank Mandiri. Kemudian dilakukan uji diagnostik atau uji asumsi. Yang pertama yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk, diperoleh bahwa data residual tidak berdistribusi normal, di mana diperoleh nilai statistik sebesar 0,9413 dengan p-value 0,0000, sehingga H0 ditolak dan disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Namun, metode Hall-Winters tidak mensyaratkan kenormalan residual karena bersifat non-parametrik dan fokus pada pemulusan tren dan musiman. Oleh karena itu, model tetap valid digunakan selama akurasinya memadai. Kemudian uji linearitas. Uji linearitas antara waktu dan harga penutupan saham Bank Mandiri menunjukkan hasil signifikan dengan koefisien determinasi R-square-nya sebesar 0,863 yang mengindikasikan bahwa 86,3% variasi harga saham dapat dijelaskan oleh waktu. Koefisien regresi waktu sebesar 3,5054 dengan p-value 0,00 menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap secara statistik. Meskipun demikian, grafik sebar menunjukkan pola nonlinier terutama pada akhir periode. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara waktu dan harga saham tidak sepenuhnya linier. Oleh karena itu, metode deret waktu seperti Hall-Winters atau ARIMA dapat memberikan hasil peramalan yang lebih akurat dalam menangkap tren dan fluktuasi musiman. Kemudian, uji stasionaritas dengan menggunakan uji ADF diperoleh bahwa data tidak stasioner dengan nilai statistik ADF-nya sebesar negatif 1,5161 dan p-value sebesar 0,5255. Karena p-value lebih besar dari tingkat signifikansinya, maka H0 tidak ditolak, sehingga disimpulkan bahwa data bersifat tidak stasioner. Hal ini menunjukkan adanya rata-rata atau variansi yang berubah seiring waktu. Meski demikian, metode Hall-Winters tetap dapat digunakan secara valid, karena tidak mensyaratkan data harus stasioner dan mampu menangkap komponen tren secara musiman secara eksplisit melalui pendekatan pemulusan eksponensial. Karena uji asumsi telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan membentuk model Hall-Winters dan forecasting. Berdasarkan grafik, diperoleh bahwa model Hall-Winters tanpa komponen musiman berhasil mengikuti tren naik pada data latih, atau data training, namun kurang akurat dalam memprediksi data uji yang mengalami penurunan tajam setelah 2024. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak cukup responsif terhadap perubahan tren mendadak, sehingga kurang cocok untuk data dengan dinamika pasar yang kompleks atau pola non-linier. Berdasarkan model yang pertama, diperoleh nilai MAPE sebesar 30,83%, yang menunjukkan bahwa tingkat galat relatif cukup tinggi dan akurasi peramalan tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan hasil visualisasi sebelumnya, di mana model gagal menangkap perubahan tren secara akurat di data uji setelah periode pelatihan atau periode training. Maka perlu dilakukan
GERT search secara otomatis dengan tujuan untuk memperkecil nilai MAP-nya. Kemudian setelah dilakukan GERT search otomatis pada data, diperoleh nilai MAP sebesar 9,36%. Dengan konfigurasi tren multiplikatif, seasonal aditif, dan seasonal periode 10, nilai MAP turun dari 30 menjadi 9,36%. Model hasil tuning juga lebih mampu mengikuti pola aktual, termasuk tren penurunan di akhir periode. Kemudian dilakukan peramalan untuk 30 hari mendatang pada grafik. Di sini untuk peramalannya yang berwarna orange. Pada gambar menunjukkan hasil peramalan 30 hari mendatang menggunakan metode Holt Winters tanpa musiman. Model memproyeksikan tren yang relatif stabil dengan sedikit kenaikan, namun kurang responsif terhadap fluktuasi tajam sebelumnya. Oleh karena itu, hasil peramalan ini perlu digunakan dengan hati-hati, terutama dalam kondisi pasar yang volatil. Kemudian untuk kesimpulan, data harga saham BMRI menunjukkan tren naik jangka panjang dengan fluktuasi harian tinggi serta distribusi yang tidak simetris. Kemudian metode HW tanpa musiman digunakan sebagai baseline, namun hanya mampu memberikan estimasi linear dengan akurasi MAP-nya sebesar 30,83% atau masuk ke dalam golongan yang rendah. Kemudian dilakukan tuning parameter menggunakan GERT search menghasilkan kombinasi optimal, di mana trennya itu multiplikatif, seasonalnya aditif, dan seasonal periodenya sebesar 10. Diperoleh nilai MAP-nya menjadi turun dan menjadi sebesar 9,36%, serta mampu menangkap tren dan dinamika harga saham secara lebih realistis. Mungkin cukup sekian yang saya presentasikan, dan berdasarkan kesimpulan dari pada pengolahan data dengan metode sebelumnya, ternyata dengan menggunakan metode yang tidak mempedulikan atau tidak menghiraukan asumsinya itu, nilai MAP-nya juga bisa rendah, tapi masih bisa dioptimalisasikan dengan metode yang sebelumnya yaitu state space, karena pada pertemuan sebelumnya MAP-nya itu hanya 2, sekian persen dengan data yang sama. Coba turunnya seberapa? Coba saya ingin lihat gradasi MAP-nya dari metode-metode di depannya. Saya ingin, maksud saya jadi ini dengan dari ukuran MAP-nya, gradasinya seberapa sih gitu. Kalau untuk sama-sama kebetulan urusan saham sih ya Anda ya. Dan sahamnya juga ini perusahaannya kategori yang fundamentalnya bagus ini. BCA, BMRI kan yang fundamental bagus, padahal yang sering orang ingin ngambil keuntungan kan dari yang, apalagi saham yang bisa digoreng itu loh, jadi beli pada saat murah, jual pas tinggi. Tapi ininya spreadnya cukup besar, kan untungnya lumayan itu. Kalau bank besar kayak gini naik turunnya kan tipis kan itu. Iya, Pak. Jadi kan artinya kalau untuk trading nggak menarik gitu kan. Hanya berharap dari dividen. Kalau dividen aja kan jadi nggak menarik, karena apa? Nunggunya setahun sekali. Ya nggak. Nah, maka coba cari data yang malah fundamentalnya nggak bagus ya, yang masih apa ya, kadang turun. Mungkin salah satunya ini ya, saham apa ya yang, oh ini BRPT itu, Barito. Coba Anda ambil, ini Anda membaca datanya pakai apa? Langsung Finance Yahoo apa? Iya, langsung Python, Pak. Langsung Oke, pakai kalau Yahoo Finance. ya udah kalau gitu seperti ganti brpt.jk. Oh iya. Anda kalau Anda ini sama-sama metodenya ya, modelnya sama ya, antara ini Beda, dengan UM. Beda. beda, Pak. Ya udah kalau beda malah sama-sama BRPT. Sehingga BRPT itu turun sampai dari 1000-an berapa sampai hampir 5, terus coba itu bisa cuman tinggal ganti kode ininya aja kan itu. Terus Iya, di Pak. run gitu. BRPT.jk nggak, Pak? BRPT.jk. BRPT.jk nanti kalau enggak dicoba yang punyanya apa, Goto ya bisa, Goto juga lagi tertekan ini. Terus sama Garuda tuh.
langsung nanti lihat, saya ingin lihat hasil akhir mapenya aja. Oh iya, cukup. Ini. Nah, coba ini karena kayak apa hasilnya itu. Tapi di sini mapenya 13,36. Pertama 13,36%. Kemudian %9,41% Pak kalau dengan metode HW, Holt Winters. Oke, cukup besar kan mana itu. Ya, data Kalau tadi yang mungkin kalau sama Fitri tadi pakai itu diganti coba BRPT kayak apa hasilnya? Justru dengan Iya data Pak, sama ini beda metode lagi running ya, masih iya lebih runningnya lama. lama. Soalnya tadi ada Hot Winter, iterasinya nyampe 4.000. iya. Kalau Hot Winter itu ada yang musiman, ada yang enggak kan kelihatannya kan itu. Iya Pak. Nah saham kan biasanya enggak ada musim gitu. Coba pakai yang Berarti dengan tadi saham BMRI ya, ya kan? Iya Pak. Berapa tadi BMRI? Mapenya? 9, Enggak yang BMRI, yang BMRI. Oh ya, kalau link ininya, collab-nya sudah ditaruh di Overleaf ya? sudah Linknya. Pak. Ya, nanti kalau saya mau nyoba beberapa yang saham aneh-aneh coba ininya. Ini saya coba yang BMRT di ini ya Pak, di stats press yang minggu lalu. Iya, dikasih. Soalnya Karena untuk ngelihat bahwa sebenarnya kayak sering nanti kan pada saat tesis Anda kan ada beberapa metode diuji cobakan untuk data Anda kan. Nah, nanti yang diunggulkan jadikan judulnya kan, maunya kayak gitu biasanya. Karena kan ini loh, saya dengan data apa, saya ingin menginikan. Nah, ini kan yang salah satunya kenapa model atau metode kan berkembang terus karena inginnya kan
datanya kayak apapun juga maunya kan, ramalannya ya akurat itu, syukur mapenya sekecil mungkin gitu. Nanti dari beberapa kesimpulan yang per minggunya, nanti di akhir kuliah kan tinggal 2 minggu lagi ya, iya ya salah ya, ini kan sudah minggu ke-12 ini hari ini. Nanti pada saatnya jadi kalau Anda mulai identifikasi, kalau saya punya data kayak gini, enaknya pakai metode mana gitu. Kalau pada saat kan kadang mungkin ya saya kasih kasus, metodenya Anda harus cari sendiri yang paling bagus. Nah, maka nanti usahakan Anda programnya di manage yang bagus supaya kalau mau nyoba berbagai metodenya bisa cepat itu. Nanti caranya bisa dibikin rekap di overlay dengan link-linknya itu. Nanti kan cepat kalau nyarinya. Karena ini kan kalau diaplikasikan di bidang aktuaria misalnya untuk menghitung banyaknya orang yang klaim, mungkin 2% aja apakah itu berarti nilai yang besar sekali, itu bisa aja karena kalau klaimnya nilainya besar-besar itu. 2% dari misalnya 1.000 memang cuma berapa, tapi kalau itu meleset dalam artian ini bisa menyebabkan gagal bayar misalnya kayak gitu karena prediksinya hanya kenyataan dengan prediksi dia jauh lebih besar misalnya. Mungkin untuk saham kalau 2% untuk saham BRI, 2% untuk Goto itu murah itu, mungkin nggak kerasa. Nah ini yang kayak gitu silakan nanti mulai dilihat ya, tidak sekedar mapenya tapi bagaimana dampak secara finansialnya itu.
Ya, oke, mungkin nanti sambil teruskan saya tambah materinya dulu, ini sudah jam 2:30. Oke, nanti silakan ya melakukan eksperimen untuk, jadi kadang ada perusahaan yang fundamentalnya bagus, ada yang enggak. Nah, dicoba untuk melihat bagaimana metode itu dia bagus banget untuk keadaan yang apa gitu. Oke, sekarang yang saya screen ya untuk jadi hari ini kita akan tambah untuk metode yang gunakan, ini gambarnya nggak saya masukkan, nanti silakan di bukunya lebih lengkapnya ya. Ini jadi tentang yang frekuensi domain itu. Nanti yang akhirnya ada GAT di belakangnya yang yang ini kebanyakan yang GAT sudah dulu. Aduh, bab 7 ini. Terus coba nanti ini ya, untuk mulai nyoba soal yang di buku ini ya. Beberapa soalnya mungkin ada kalau yang ada datanya dicoba juga ini ada yang gunakan, misalnya ini gunakan M algorithm dan estimate the missing value misalnya gitu. Ini kan untuk soal 614 misalnya. Ya, oke, sekarang yang ini ya untuk bab 7 ini, sekarang method in the frequency domain itu. Nah, ini kan kalau lihat di pembukaannya, banyak fenomena fisik dan biologi lebih baik dijelaskan mulai komponen Fourier dibanding model ARIMA atau stage 2. Nah, berarti kan artian apa? Kalau Anda misalnya gunakan saham, apakah mungkin saham dipandang seperti fenomena fisik dan biologis misalnya. Nah, inilah yang dalam konteks frekuensi domain, apakah mungkin nanti saham punya perilaku mirip yang ini. Karena kalau Anda tadi pakai ARIMA, pakai Hotwinter, mungkin Anda mulai melihat berbagai metode yang ada, itu kira-kira seperti apa untuk melihat dampak bagaimana data berubah akan berakibat metode yang sesuai. Nah, pada saat kita menghadapi, kalau kita kan sebenarnya mengkajinya di metodenya ya, tapi ada orang-orang yang memang bekerja di datanya, dia ingin mencari metode yang terbaiknya. Nah, inilah yang kadang menciptakan tantangan, harus mereka melakukan pengembangan model atau modifikasi model itu. Di kita pun bisa aja, karena kenapa setiap di nanti tesis juga Anda kan harus ada mengkaji teorinya, bab 3-nya, terus setelah itu coba studi kasusnya. Nanti mungkin pada saat Anda lihat di papernya atau buku, mungkin melihat metode itu bagus, pada saat datanya Anda ganti ternyata berakibat jadi lebih jelek misalnya. Nah, inilah yang nanti untuk pada saat yang konteks untuk frekuensi kadang mungkin bisa juga jadi lebih baik ini. Ini dikit pada transform alat dasar dalam analisis fenomena untuk yang periodik. Tapi melibatkan respon terhadap stimulus periodik. Nah, ini nanti mungkin apa yang kira-kira terkait untuk itu. Nanti untuk kami nanti akan melihat bagaimana respon transform untuk proses multivariat mengembangkan pendekatan likelihood berdasarkan properti distribusi normal kompleks multivariat. Jadi ini masih ada kata normalnya ya, ini yang menyebabkan nanti berarti apakah asumsi ini terpenuhi. Memperluas relasi dan analisis varians ke domain frekuensi. Daripada diskriminasi dan diskriminan ya sama klaster multivariat berbasis spektrum. Nah, ini tentang mortality dan polusi, contohnya ini kan. Nah, karena udah tentang hubungan antara temperatur, polutan, dan mortalitas. Ini kan yang sekarang lagi ini kan gara-gara perubahan tentang adanya polusi ini menyebabkan umur
umur manusia kayaknya lebih pendek gitu kan. Dulu usianya bisa ratusan tahun, sekarang betapa susahnya mencapai 100 gitu kan. Dianggap sudah outlier itu kalau yang usia di atas itu. Apakah karena yang kemarin sudah dilihat kan, digunakan yang beberapa metode yang sudah kita pakai kemarin. Nah, ini adalah kalau dengan penelitian kita bisa melihat apa sih faktor yang akan menyebabkan adanya ini, yang kita mungkin faktor utamanya apa yang mau kayak tadi mortalitas mungkin apa sih sebenarnya yang menyebabkan itu nilainya entah turun atau naik. Kalau kayak tadi harga kan kita mesti lihatnya kenapa naik, kenapa turun itu. Juga efek dari lag-nya. Nah, ini beberapa contoh nanti bisa lihat di Google-nya ini. Ini terkait yang tentang analisis variannya. Itu dianggap tetap dan diketahui. Harus dilakukan per frekuensi, contoh untuk variabel dummy atau stimulus periodik. Jadi ini kalau kita berurusan dengan dummy variabel, kalau di ANOVA, bedanya dengan regresi kan kalau kenapa kita bisa menggunakan kadang analisis variansi menggunakan regresi berdasarkan variasi, karena kalau di analisis variansi cenderungnya variabel ininya adalah dia berupa misalnya treatment itu kan hanya coding variabel itu. Jadi kayak sering disebut sebagai dummy variabel. Ini stimulusnya ada panas, ada gesekan, terus mungkin terus subjeknya sadar, anestesi ringan, respon dicari 9 lokasi otak. Terus stimulus malah dengan pendekatan time series ANOVA. ANOVA didesain memang untuk cross-sectional data. Jadi pada saat kita berurusan dengan data time series, ya kita kadang ingin melakukan juga analisis variansi, tapi hati di sini mesti kemungkinan beberapa asumsi yang di klasiknya, yang di cross-sectionalnya, mesti kemungkinan dilanggar karena keberadaannya waktu itu. Nah, salah satunya yang untuk di sini ada kita akan melihat ada koefisien regresinya jadi berupa random. Biasanya kita koefisien regresi ya sudah suatu konstanta aja. Nah, di sini bisa nanti kita indikan random, jadi mungkin terpengaruh oleh waktu T-nya juga. Nah, salah satunya ini adalah nanti ada di regresi rate sering diindikan. Nanti kalau yang regresi rate ini sudah lama sebenarnya lahirnya, karena zaman yang S2 yang dulu juga ada yang sudah pernah menggunakan ini. Walaupun lebih banyak dipakai untuk shrinkage karena untuk mengatasi multi-call, tapi kita nggak ingin membuangnya lah, itu biasanya menggunakan regression. Nah, dalam konteks ini karena kita mempunyai data yang terkait terkena dampak waktu time series, maka kemungkinan jadi ini dipakai dalam konteks tapi untuk ke regresi data time series itu. Terus untuk kalau mereka ada diskriminan, ada clustering itu. Nah, ini aplikasi untuk ngurusin tentang adanya terhadap berdasarkan spektrum P dan S-nya, kriteria klasifikasi linear dan kuadratik berdasarkan perbedaan spektralnya. Nah, mungkin ini kalau ada ledakan, mungkin ini gempa bumi ledakan karena mungkin kayak bom atau itu yang kadang ini kan. Ini ada PCA untuk yang spektral. Kita tahu PCA adalah yang dari multivariat, yaitu ya prinsip. Ini aplikasi ke data hidrologi, suhu. Nah, makanya tadi Anda senangnya apa pakai saham, apakah itu selalu akan menunjukkan kinerja yang bagus? Memang kalau memang kita sebenarnya orang pemain saham misalnya yang senang trade, mungkin kita ingin memakai semua metode, mati moga-moga ada yang memberi akurasi tinggi. Jadi kita kapan kalau saat kita beli itu saat lagi turun kan, kapan saya jual pada saat harganya tinggi supaya kita dapat selisih dari jual belinya itu. Nah, nanti silakan aja lapor di sini, mungkin ilustrasinya kayaknya di sini lebih banyak tidak di saham ya, itu karena mungkin melihat dari si penemunya awalnya memang ke arahnya ke seperti itu, bukan ke dunia finance itu. Jadi lagi nanti kita bekerja dengan
apa kita sebut sebagai polar dinamis, mungkin Backlight juga Anda pernah, dan berarti berguna untuk yang kalau dalam keadaan ini tidak stasioner dalam waktu tapi frekuensi ya. Jadi makanya tadi frekuensi domain kan di sini kita mau kerjanya. Jadi kalau mungkin saya ambil di apa, nah di sini juga saya nih yang di ini bukunya ada beberapa contoh, kadang mungkin saya nggak akan, tapi apa ciri yang apa gunakan dari dia kayak namanya apa ini kayak misalnya berulang seperti ini, gerakan contoh-contoh visualisasinya ini dari ini programnya kalau mau nanti mau mencoba ini di yang berubah. Maka sering Anda lihat kan di kalau apa ya kayak untuk yang namanya seismograf apa ya gambarnya kan, atau di yang untuk detak jantung itu. Yang nanti kalau lurus berarti artinya sudah nggak ada ini lagi. Gitu. Nah sekarang bagaimana untuk ini secara di sini spektral matrik dan likelihood function. Mungkin sambil kalau ada nanti lihat di persamaan 478-nya yang di depan sana kita mengenal awal tentang DFT digunakan untuk estimasi parameter dari spektrum yang diparametrisasi. Fokus adalah proses vektor, jadi ini berupa vektor apa? Ada sebanyak P ya. Yang dimana ini adalah masih ada indeks T yang akhirnya ke arah. Jadi ini kan kayak ke arah kolomnya, nanti ke arah barisnya itu yang ke arah T-nya itu. Jadi ekspektasinya ini kan kekuasaan dia tergantung juga waktu T itu. Nah, ini transformasi apa Fourier-nya ini ya. Ini min transformnya. Jadi ini ada parameter omega-nya ini adalah yang kayak apa? Karena ini berupa fungsi berosialisasi ya, jadi ini dinyatakan dengan nyata sebagai K per N. Jadi kalau N-nya makin besar, jadi ini juga nilainya akan semakin kecil si omega-nya. Nah, sekarang matrik kovariannya. Nah, ini sudah kata normalnya ini nggak tahu nanti pada terpenuhi enggak. Ini fungsi densitasnya dari yang omeganya ini. Nah, sekarang fungsi log likelihood-nya yang sudah aproksimasinya ya untuk M-nya adalah L sama 2M plus 1. Ini fungsi log likelihood-nya ini. Terus estimasinya, jadi dapat F-copy-nya adalah seperti ini. Nanti kalau untuk tambah ini buku-buku yang agak lama, kalau juga nanti lihat yang di soal nomor 7 ini buku, karena ini buku yang saya kan yang memang belum agak lama, jadi ininya juga rujukannya yang lebih lama ini. Nah sekarang kalau lebih detailnya di sini ya, kalau untuk nah sekarang yang 73-nya ini saya tutup aja biar enggak banyak.
Nah, sekarang regresi for jointly stationary series. Jadi kita mempunyai satu yang stasioner, DJT nyatakan sebagai ini XTR beta 1, ini tambah ada untuk kayak errornya, tapi ini kan ada indeks. Nah, jadi kita punya kok sampai ada indeks minta hingga, ini coba saya cek. Jadi seolah-olah di extended real ya, karena kalau kayak minta hingga sebetulnya mungkin tak hingganya kalau dimasukin kan jadi 1, minta hingga kayak di nilai pada saat di paling kiri sekali sama yang di besar sekali itu di ini kan. Ditambah ada inputnya sebanyak ada key, berarti yang multiple kayak prediktornya ya terhadap X-nya. Jadi kita punya double sum ini, yang satu menyatakan banyaknya X-nya ya, dari 1 sampai key. Nah, asumsi untuk journey stationer ini nanti kita nyatakan Z sebagai XTJT, karena matriksnya adalah ini, jadi ini untuk F-nya, ini F X-nya, FYJ ini yang X-nya. Terus di sini harus finite ya untuk di. Terus masih untuk fungsi regresinya, jadi kita ingin mengestimate tadi model tadi. Dengan orthogonal conditionnya, ekspektasi dari ini adalah sama dengan 0. Terus ada kita punya jadi persamaan normalnya. Nah, solusinya nanti di sini kita dapat estimatornya. Jadi hanya kita dapatkan berupa aproksimasinya beta topi. Jadi seperti ini, mungkin detail startmatnya ya lumayan kalau Anda ingin coba ngecek lebih detail. Terus mean square errornya berupa integral misalnya setengah dari FY X-nya. Terus error spektrumnya ini. Untuk coherent and hypothesis testnya, square multiple coherence-nya ini kayak korelasi ya, intinya. Tapi kalau di bahasa ini kan korelasi, tapi kalau ini kan ada omeganya, jadi ini sedikit. Dan integrasi proportion of output power explain at frekuensi dari ini kan ada untuk frekuensi kan omeganya. Nah ini kata sebagai frekuensi domain karena ada keberadaan si omega ya. Kalau di sebelumnya kan kita nggak pernah menggunakan ada omega di dalam sini kan itu. MSN-nya jadi dinyatakan adalah sebagai seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mulai gunakan data ini, estimate-nya gimana topinya? Data kan berarti ya datanya sebanyak N ini. Untuk F topinya, untuk beta topinya, terus ujinya gunakan F. Jadi H0 sama B omeganya 0 atau ditolak. Nah, mungkin cara lebih detailnya nanti di sini yang lebih lengkap kalau Anda ingin ini tadi ya berapa memang ini statementnya tidak diperlihatkan detailnya, tapi kalau nanti Anda lihat di rujukannya mungkin bisa didapatkan. Kalau nanti untuk kepentingan kayak tes kan di bab 3-nya ada teori yang harus didetilkan ya, nanti Anda harus cari literatur untuk mendetilkan ini ya. Ini yang tadi gunakan hanya gunakan uji F-nya.
Ini contohnya, nah ini ada contohnya ya, sudah ya, nanti yang predicting lag Shasta inflow. Kita lihat untuk example-nya 71 tadi ya yang ini. Nah, oke. Oh, belum saya ini kan deh. Kok ternyata malah lupa saya ini. Apakah hapus tadi? Oh, sorry. Example, ya benar 71 ya. Tadi kayaknya sudah saya ini kan. Oh, ini saya kan. Ya, oke lah, sementara pakai sini dulu. Ternyata ada yang terlewat. Tadi ke hapus itu. Ini gambar 73. Gimana 73 di mana gambar 7? Ini figur 74 atau 73-nya di mana sebenarnya? Oh. Nah, ini kalau apa data ininya ya di one develop weather and info at Lake Shasta. Jadi apa data apa tentang cuaca ini ya. Gambarnya ada temperaturnya ini programnya terus. Nah, dari yang kayak seperti tadi itu terus ini kan tadi digunakan yang model awal ini kita dapatkan gambar yang 74AE ini tadi untuk yang temperaturnya apa PT apa nanti kita coba ini frekuensinya jadi sudah ya F statistiknya. Nah, ini untuk codingnya kalau nanti Anda mau dicoba gunakan ini ya untuk melihat apa menghasilkan dari data yang tentang apa tadi weather ya itu ya. Ini frekuensi semakin di frekuensi rendah masih di bawah apa F ininya, tapi pada saat sudah melewati frekuensi dia mulai ke atas, tapi di sisi apa reseptornya dia di dekat nol ya malah dia yang jauh dari ini dia sudah nggak kelihatan ini yang temperatur yang ini. Nah selanjutnya yang apa saya tambahkan nanti walaupun kita masih ada 2 kali ini nggak apa-apa nanti setelah dicoba dengan datanya untuk saya tambah 1 section lagi nanti kita coba yang ada contohnya agak banyak itu 74 deterministic input ya. Ini dalam konteks dan berarti input artinya karena inputnya adalah sering kan adalah
fake, fungsinya diketahui. Jadi saya disebut sebagai deterministik. Jadi bentuk fungsional ada, terus sebagai inputannya adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Ini untuk experimental design atau signal detection problem. Ini comparing main function for PNS wave component. Application plan wave detection cortical. Nah, mungkin ini yang agak ini kalau kita nyari apa datanya ini ya paling dari kita gunakan buku. Maka nanti kalau pada saat apakah kita pandang bisa untuk saham ya nanti silakan kalau Anda memang yang senang nyobanya pakai data dari saham karena kemudahannya ya karena dari Finance Yahoo kan nggak perlu repot itu. Ini untuk model formulasinya misalnya dari 1 sampai N general modelnya. Jadi kalau tadi kita apa ini jadi sudah dalam bentuk gunakan yang seperti kalau notasi tebalkan ini berupa vektor ya ini juga berupa vektor. Jadi isinya ada sebuahnya key ya ini berarti ini. Sama ya kayak tadi ini harus di ininya juga. Pak ini jadi ada sampai ini sampai untuk ini ada key. Terus dalam bentuk matriksnya ini kalau dinyatakan seperti ini. Struktur errornya ini berarti multivariat, zero min, stasioner, dan ada kata normal lagi ini. Jadi masih banyak teori-teori itu menggunakan kata normal, berarti pada saatnya kita berurusan dengan yang akhirnya nggak normal, nggak stasioner, berarti ada tantangan tersendiri kan. Seperti kalau dulu kita hanya AR, MA, ARMA, kalau nggak stasioner jadi harus punya ARIMA kan, nanti ada integratednya. Nah di sini nanti apa pada saat kalau yang dalam konteks non stasionernya nih di sini karena minta syarat dia harus stasioner normal minnya 0 dan dia merupakan variabel berarti kalau multivariat kan harus ada dependensi antar variabelnya itu. Ini struktur spektralnya. Ini R juga AID. Ini sekali lagi juga model ini cocok seperti analisis variansi kan banyak dipakai oleh orang yang melakukan eksperimental design itu. Karena kita punya ada level treatment, efeknya terhadap responnya, maka sering melakukan kalau di situ karena level treatment kan cenderung adalah ininya diskrit, maka sering dipakai jadi sebagai analisis variansi karena dia ingin melihat hanya perbedaan pada level treatmentnya itu. Juga signal detection via level lag encoding, ini brain imaging, ini untuk yang tentang otak. Ini juga bukunya agak lama, tahun 70 ini yang dari Sambe yang mungkin yang lama ini kan Sambe yang nanti sampai kalau salah kemarin masih nulis sampai 2023 atau 25 yang sampai volume kelimanya itu. Terus untuk ini kayaknya ada beberapa contoh coba. Contoh 2 moga-moga sudah saya. Ini kan tadi kok bisa ada yang terlewat itu. 7 moga-moga ada. Oh ya ada. Saya nggak tahu kok tadi bisa. Ini tentang apa ini? Infrasonic signal from a nuclear explosion. Wah ini, oh ya datanya serem kan ini. Ini jelas dapat data kayak gini nggak mudah ini kan, karena ledakan nuklir ini eksperimen di orang teknik nuklir. Ini gambarnya memang nggak saya ambil, jadi ini cross correlation justru delay-nya 117, 20, ininya min 22. Signal plus noise modelnya ini. Ya, tadi tone-nya kalau misalnya kita gunakan ini kan ada 17, 0, 7. Ini modelnya gini ya, jadi dengan beta. Jadi belum ada X-nya kan di sini. Input dinyatakan CT sebagai delta ini dengan deltanya 1 bila T-nya 0 atau 0 jika yang lainnya itu.
Nah, tetap tugasnya kalau ada parameter ya kita mengestimate si betanya gimana ini. Ini gunakan beamforming estimation. Nah, kalau misalnya ada ini coba kalau saya berikan mungkin nanti coba silakan Anda kalau memang ada kata-kata yang ingin dilihat ya. Untuk mencari literaturnya bisa lewat ChatGPT mungkin agak lebih cepat, tapi nanti lah. Simple unbiased estimator of the signal waveform, jadi beta topinya ini kisah statementnya lagi nggak dikelihatkan ya. Disalign average of the signal across sensor. Adjust noise and process the signal structure. Ini gambarnya nanti di 75, jadi 76, nah ini. Ini apa aja yang diukur ini ada beam, sensor 3, sensor 2, terus sensor 1 ya. Jadi ini ada 3 series for nuclear explosion, ada 20 meter shot of Christmas Island. Loh, ini tempat uji coba apa? Percobaan nuklirnya ya di South of Christmas Island, jadi sebelah utara Christmas Island. And the delayed average of beam time scale is 10 point per second. Jadi masing-masing sensor kayaknya ya mirip juga ya ini ya akan yang beamnya. Kalau lihat pola kayaknya mirip, walaupun ya nggak terlalu persis juga itu. Dan untuk estimasinya, ya filteringnya tidak peroleh beta topinya ini dalam bentuk matriks, dalam bentuk double sum. Nah ini untuk HR-nya ditentukan supaya dapat estimator yang berarti ekspektasi beta topi harus sama dengan beta. Beta berarti itu tak biasnya. Berarti ini kalau minimum varian berarti kayak apa namanya? Jadi terbaik tapi dengan variansi minimum menggunakan ini adalah Gauss-Macron. Ini diberikan domain representasinya dalam bentuk respon functionnya, spektralnya. Terus ini untuk optimal filter dan approximation-nya, menggunakan time domain filter, menggunakan inverse Fourier-nya adalah ini. Nah sekarang kalau untuk ini codingnya dikasih enggak, sebentar. Ada ini ya. Oke, sementara akan saya stop sampai sini, dicoba codingnya ya. Dari yang coding yang pertama, ini kan ada cuman baru 2 contoh apa tadi ya kayaknya ya. Ya, coba nanti Fitri mungkin yang 71, contoh yang mungkin contoh 72 ya, coba dicoba kayaknya kan sama-sama ada codingnya kan itu. Coba jalan enggak itu. Oke, silakan ya Anda pernah nyoba sudah yang mengcopy paste coding ini? Sudah? Udah Pak yang di bab sebelumnya. Oh, yang itu berarti kan caranya sudah tahu kan ini kalau di copy langsung ditaruh di collab-nya barusan. Iya, ada beberapa yang error, jadi harus minta bantuan Pakai ChatGPT gitu, Nah iya Pak. makanya itu jadi biasa kayak gitu mesti karena ini kan tidak didesain dengan collab. Ya oke silakan berarti apa itu yang 71 ya tadi Noem yang 72 ya dicoba ya. Oh ya, baik Nanti Pak. apa ya paling nanti kita berhenti di setengah malah lupa nanti dicobalah nanti kalau belum kita lanjutkan di rumah. Oke silakan dicoba dulu. Ini saya akan stop screen dulu.
Oke, gimana? Sudah bisa pindah ke collab-nya? Bisa, Siapa Pak. dulu? Coba share screen, coba. Baik, Pak. Sebentar. Share entire. Ini share screen-nya terlihat, Pak. Ya sudah ya. Sudah bisa hasil. Bisa. Ini yang pakai data 7.1. satu ya. Iya. Itu datanya Tapi dari dari buku itu, package, Pak. Iya, package-nya. jadi kalau dari bukunya sintaksnya ini aja, yang ini. Terus tadi pas coba di running ternyata nggak bisa, error. Ternyata yang fMRI itu tuh dia dari ini, Oh, dari ini library, apa dari paketnya itu ya. ya, dari package-nya. Kalau yang satunya aman, yang ini aman. Langsung. Nggak ngedit apa-apa, cuman ngilangin nomor depannya aja. Kalau diganti data sendiri bisa nggak ya ini untuk dia struktur datanya berupa melihat list datanya bisa nggak ya? Coba di print cuma ngelihat datanya aja coba. Datanya, Pak. Iya, Kayaknya list. tadi oh ini yang ini ya. Yang tadi jadi yang berarti ASTSA tadi itu kayaknya mungkin berarti kan? Iya, Pak. Coba kalau itu dipanggil datanya kayak apa strukturnya? Kok error ya, Dik? Iya. Kan perintahnya apa kalau nampilin data itu? Print apa ya kalau ininya ya? Bisa langsung gitu juga bisa, Kadang print bisa, juga tapi bisa. makanya itu dia tipenya kayak apa? Kalau lengkapnya kan CSV atau apa gitu kan. Oh iya. Coba Ntar Pak, saya tanya ChatGPT. iya tanya dulu dia tipenya apa coba tuh sih. Karena cuma Asta kayaknya bukan ini kan kayak oh ini data Oh, package data itu package. perintahnya. Iya, dong. Terus Maksud saya nanti kita coba kalau suku datanya seperti apa kan kita nyoba ganti datanya itu loh. data setnya itu ada ini, Pak, di package Ada JJ ASA Johnson tadi. and Iya, Johnson. ada ini Berarti beberapa. ini variabelnya itu kan itu. Lihat ringkasan datanya lah ini, lihat nanti ringkasan datanya. Kalau ini contoh yang JJ-nya. Coba dicoba. Coba aja coba di ini. Ini head JJ aja. Maksud saya nanti kalau sudah itu kan bisa ini ya datanya ya. Iya, Pak. Berarti kan bisa kalau bisa mau dicoba kayak mau Hmm, harga saham berapa pembukaan apa penutupan itu kan ada 4 kolom. Apa pembukaan, ya. penutupan, tertinggi, terendah itu kan. Oh iya, heeh. Itu kan bisa Kayaknya dicoba nanti bisa. dengan Iya, Pak. struktur yang sama kayak gini. Nanti yang ini kita cari ukuran akurasinya kayak apa. Tapi bagaimana kalau coba kalau di plot ini, di plot tampilannya, pergerakannya, kan saham ada yang pergerakannya juga nggak terus-terusan apa naik, kadang ada dia hanya kayak apa namanya itu kayak fungsi sinus cosinus itu hanya di ya ini maksudnya kalau kita pakai untuk data saham bisa cara ininya gimana untuk coba apa di
plot datanya itu coba. Yang ini bukan, Pak. Nah, itu kalau itu kan cuma satu, kan tadi ada 4 baris itu. 4 kolom, sorry. Iya ya. Itu harusnya kan 4 kolom itu. Apa ini nyambung itu kuartal 1, kuartal 2 jadi 3 bulanan itu. Iya, mungkinan ini. Kayaknya iya sih, Pak, Iya, gitu. itu Soalnya bukan dari plotnya jadi cuman 1. makanya ini jadi dia kan fluktuatif kayak apa, ada pola ini walaupun ada tren naik tapi dia kan apa osilasinya itu ini kayak data kuartalan itu. Iya. Bukan 4 kolom dalam artian 4 variabel ini. Itu hanya data kuartalan tapi ditampilkan tiap tahun. Jadi sebenarnya itu data tiap 3 bulanan kan ini. Iya. Berarti hanya satu variabel. Ya nanti dilihat coba apa dengan yang dibawa ke P2N itu akurasinya kayak apa. Nah, saya nggak tahu kalau dipakai untuk tadi misalnya finance seperti apa dampak, apa cara untuk kita pakai ini. Tapi yang penting kan berarti codingnya sudah jalan kan, itu mungkin nanti bisa dicoba dengan kita nyoba ganti data. Kalau yang 3 bulanan kayaknya data suku bunga ya, kadang ada yang 3 bulanan itu keluar. Tapi tadi coba lihat kembali gambarnya. Itu kayak tren naik ya ininya ya, bener ya, karena ininya makin Iya, Pak. besar ya itu ya. Ini terus tapi pola ininya dia kayaknya malah dari sisi variannya memang makin membesar itu. Oke, berarti ini ya nanti yang kayak gini data apa yang pola-pola kayak memang tadi kebanyakan kayak data di bidang ini ya apa? Temperatur, mortality. Ya Pak, kayak ini apa alam itu nature apa kayak bidang kayak makanya fisik sama biologi tadi kayak IPA itu. Iya, yang keuangan malahan hampir Oh, nggak ada. makanya ini kayak tidak tidak di makanya Bu ini kayak jarang sekali ngasih contoh yang bidang keuangan ya. Kalau berarti mappingnya ya lumayan bisa kecil ya. Iya, Pak. Ya intinya nanti pada saat kalau dengan apa saham jadi lebih jelek ya berarti memang saham nggak cocok untuk ini. Ya oke nanti di apa coba untuk apa kalau bisa diganti data yang mungkin pakai data yang di buku dulu kayak apa sampai melihat akurasinya itu di memang kalau dengan MAPE kan kalau ditafsirkan untuk data harga saham kan mudah itu. Oh, kita error 2% kan artian kalau harga 10 ribuan kan 2%-nya berapa berarti? Ya 200 ya. 200 Iya kan? ya. Jadi ya plus minus 200 kan masih oke lah kehilangan uang 200 per ini. Tapi kalau satu lotnya 100 kan ya sama 2000. Tapi kalau sampai 10% kan ya berat kan. Misalnya kayak gitu. Ya nanti silakan kalau ada masih saham, tapi yang penting nanti tolong mulai makin ke sini dibikin rekap. Akhirnya kalau untuk saham yang paling bagus yang mana itu. Tapi nanti cari saham yang agak ada tantangan ya. Yang kalau perusahaannya yang fundamental bagus kan biasanya ya apa memang lebih biasanya kualitas nggak tinggi banget itu. Tapi kalau saham-saham yang kayak tadi yang Goto apa ya tadi ya, yang cukup jauh ininya turun ininya kan. Apalagi Garuda malah sempat dihentikan misalnya. Terus tadi BRPT juga kondisinya juga ini banget itu kan. Nah, caranya dilihat plotnya dulu, kira-kira bentuknya agak ada tantangan malah untuk uji coba model ini cukup apa bagus nggak kinerjanya itu. Ya oke, saya kira mungkin untuk sementara hari ini cukup ini dulu. Ada yang tanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Terakhir tentang apa frekuensi domain itu. Tinggal nambah bab ininya aja.
Oke, kalau nggak ada, Mungkin, Prof. kita akhiri ya. Terima kasih ya. Oh iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, oke. Pak.